الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن العاقبة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani muslimin, jamaah Jumat yang terhormat, alhamdulillah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Jumat ini kita dapat berhimpun di salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat fardu Jumat dan mendengarkan khutbah yang insyaallah akan dibacakan firman Allah, disampaikan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat 102 pada surah Ali Imran, di mana dalamnya adalah terdapat pesan inti dalam khutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan kalian di dalam lingkaran keislaman. Inilah pesan inti dalam khutbah, pesan untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Karena takwa itulah bekal yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang mencipta, tidak membebani hambanya melainkan untuk kemampuan. Karena itu akhirnya turun firman Allah yang memberikan penjelasan pada surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, semaksimal kemampuan kamu. Karena setiap orang punya kapasitas berbeda-beda. Karena itu takwa yang sebenar-benarnya setiap orang tidak sama. Karena potensinya berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda, pengetahuannya berbeda-beda, dan seterusnya. Maka bagaimana para sahabat bahwa yang bertakwa kepada Allah yang standarnya adalah menurut standar kemampuan setiap orang. Fattaqullaha mastata'tum. Hadirin sekalian terhormat, oleh karena itu agama ini yang intinya adalah nasihat. Karena itu setiap Jumat wajib ada nasihat. Khutbah itu adalah nasihat. Secara kolektif
Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abi Ruqayyah Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat." Lalu sahabat-sahabat bertanya, "Qulna liman?" Nasihat itu untuk siapa? Maka Nabi menjelaskan, lillahi untuk Allah, wali kitabihi untuk kitabnya, wali rasulihi untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatin dan untuk semuanya. Jadi tidak ada yang luput dari nasihat. Jadi inti agama itu adalah nasihat. Kalau nasihat menasihati itu masih berjalan, orang masih mau mendengar nasihat, orang yang mau mendengar nasihat itu berarti agama masih tetap hidup. Tapi kalau orang sudah tidak mau mendengar nasihat, tidak mau memberi nasihat, berarti agama sudah hilang. Supaya Allah itu diimani, Allah itu diibadati, Allah itu ditaati, Allah itu dijauhkan dari segala bentuk persekutuan, agar supaya tidak diingkari dan seterusnya. Jadi kita bernasihat itu untuk Allah, supaya Allah itu diposisikan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan. Jadi selalu dinasihatkan supaya orang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah dan seterusnya. Yang kedua, wali kita ini nasihat untuk kitab Allah, itu Al-Quran. Padahal Al-Quran itu perlu dengan nasihat. Maksudnya supaya kita sampaikan orang, kita tunjukkan orang agar supaya mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mau memahami Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran. Itu diantara mana nasihat untuk kitab Allah. Hadirin sekalian berhormat. Yang ketiga, wali rasulihi, kita bernasihat untuk rasulnya. Padahal rasul itulah yang membawa jalan. Maksudnya supaya orang beriman kepada rasul dengan sungguh-sungguh. Mereka mempelajari tuntunan rasul, mereka meneladani Rasulullah, mereka membantu menegakkan agama. Yang ketiga, wali a'immatil muslimin, nasihat, kita bernasihat untuk pemimpin kaum muslimin, supaya mereka membimbing umat ke arah kemaslahatan. Mereka jangan sampai menzalimi umat, jangan sampai mempelajari hak-hak umat. Itu diantara makna nasihat untuk para pemimpin, supaya mereka betul-betul berfungsi untuk membimbing umat ke arah kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu Rasulullah SAW selalu penasihat ulum, menasihati umatnya, menasihati ya semua orang yang umat manusia. Dan Rasulullah menasihati sesuai dengan kadar seseorang. Nasihat itu ada yang bersifat kolektif seperti khutbah itu, ada nasihat secara individu per orang. Satu contoh, ada seorang sahabat Nabi yang sangat dikenal taat beribadah,
sangat patuh. Kalau ibadah sunnahnya itu tidak tanggung-tanggung. Kalau dia salat sunat yang namanya salat sunat mutlak yang tidak terikat dengan waktu tempat, itu dia tidak ikut. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu dia salat pada satu waktu dia salat. Sudah salat berdiri lagi, sudah salat berdiri lagi. Lalu Al-Ahmad bin Qais, salah seorang sahabat juga bertanya kepadanya, "Wahai Abu Dzar, Anda tadi ini bersalat pada waktu salatnya genap atau bersalat pada waktu salatnya ganjil?" Apa jawabnya? "Illa akun adri fa inna Allah yadri." Kalau saya tidak tahu, Tuhan tahu. Itu jawaban dari Tuhan. Dia tidak hidup. Dia salah, mungkin ada kalanya benar, ada kalanya tidak. Hadirin sekalian, jadi ketaatannya dalam beribadah luar biasa. Tapi biasanya orang yang terfokus pada sesuatu juga ada kelemahan. Sehingga karena fokusnya pada ibadah-ibadah sunnah itu, lalu kurang memberi perhatian terhadap belajar mendalam ilmu. Akhirnya pada suatu waktu Nabi katakan kepada dia, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la anta dua wa ta'allam ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah." Hai Abu Dzar, andai kata kamu cepat-cepat lalu pergi mempelajari satu ayat dari Al-Quran, itu lebih baik bagimu daripada salat sunat 100 rakaat. Itu berarti dia terlalu fokus pada satu, sementara dia lemah pada sisi yang lain. Di samping itu berkaitan juga dengan Abu Dzar, dia pernah meminta kepada Nabi SAW supaya dikasih jabatan. Dia katakan kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, ala tasta'miluni?" Apa Nabi tidak memberikan saya jabatan? Memberi tugas karena merasa dirinya begitu kuat beribadah, lalu minta jabatan. Lalu Nabi katakan, "Inni araka dha'ifan." Saya lihat kamu lemah. Artinya tidak bisa dikasih jabatan. Tapi dia merasa karena biasanya orang tidak tahu dirinya secara utuh. Akhirnya obsesinya tetap tinggi untuk memikul jabatan. Lalu Nabi katakan kepada nasihati secara pribadi, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Saya lihat kamu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Tapi saya sayang, saya mencintai kamu seperti saya mencintai diri saya. Saya mencintai kamu seperti saya mencintai diri saya. Artinya saya tidak mengenai kamu rusak. Karena kalau dikasih jabatan tidak bisa dipikul, akhirnya dia roboh. Yaitu dia kuat, yang kedua dia amanah, dia berintegritas. Maka puaslah Abu Dzar, "Oh Rasulullah sayang kepada saya sehingga saya tidak dikasih." Karena tiap-tiap orang punya kapasitas. Sahabat-sahabat Nabi yang begitu banyak, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga Rasulullah menyampaikan pada satu waktu seperti "Arham ummati bi ummati Abu Bakr." Yang paling penyayang dari umatku adalah Abu Bakar. Itu yang paling top, penyayang terhadap sesama. Yang kedua, wa asyadduha di kitabillah, yang paling kuat di dinillah membela agama itu adalah Umar bin Khattab.
Kemudian yang ketiga menyatakan